pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, dan adik-adik harus duduk dengan tertib ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita harus semangat. Sekarang kakak mau sapa. Pertama, kakak sapa adik-adik dari Batu Aji. Shalom adik-adik ke KPS Batu Aji, apa kabar? Luar biasa, Yesus memberkati. Yes. Shalom adik-adik di KPS Gloria Sagulung, apa kabar? Luar biasa, Yesus memberkati. Yes. Shalom adik-adik di KPS Tanjung Priayung, apa kabar? Luar biasa, Yesus memberkati. Yes. Kita mau beribadah kepada Tuhan, dan walaupun saat ini kita beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita akan memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah, sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami, serta berbuah yang baik. Kami memohon, kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkanlah serta bangkitkanlah kesungguhan kami, menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi kembali dengan pujian kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita bernyanyi. dasar kita. Kita akan mengucapkan dari dasar kita pertama sampai yang keempat. Kita mulai ya adik-adik. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke ayat hafalan. Adik-adik, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Angkat tangannya dong. Ada? Oke, mantap. Ayat hafalan untuk minggu ini itu dari Kolose 3 ayat 23. Yang sudah hafal, sama-sama kita ucapkan ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan untuk ayat hafalan minggu depan itu dicatat ya adik-adik, diambil dari Amsal 26 ayat 6. Isinya, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu pujian kita, Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Baiklah adik-adik, sekarang siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tertib ya nak ya. Siapkan Alkitabnya ya. Kita sekarang bernyanyi, Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman.
Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabar? Walaupun masih di rumah saja, tetap sukacita, tetap baik-baik saja, dan sehat-sehat saja, rajin belajar dan rajin berdoa. Supaya kita sehat, supaya kita tetap sukacita. Nah, jumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan dan kasih-Mu bagi kami. Kami boleh bersukacita pada saat ini karena anugerah Tuhan yang memberikan kami boleh beribadah di saat ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kuasa Roh Kudus yang mengajari kami sehingga kami mampu memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gombir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, nah kalau kita berbicara dengan Nuh, apa yang kita ingat? Pasti kita ingat bahtera yang besar, air bah yang menutupi seluruh isi bumi, ya kan? Nah, ada loh adik-adik lagunya itu, demikian lagunya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, itu dia ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada zaman Nuh, ya pada zaman Nuh, manusia banyak meninggalkan Tuhan. Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi ini sangat luar biasa. Hatinya cenderung pada hal-hal yang jahat, sehingga perlakuannya juga melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena hatinya sudah jahat, maka perlakuannya juga akan semakin jahat. Karena apa yang dipikirkannya, maka itu juga yang dilakukannya. Sehingga karena pikirannya jahat, yang dia lakukan juga adalah jahat. Sehingga Allah melihat bumi ini semua, manusia yang ada di bumi ini sangat rusak. Karena hati manusia itu juga sudah rusak. Sehingga mereka melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, yang merusak bumi ini. Dan manusia itu melakukan hal-hal yang jahat di muka bumi ini. Nah, melihat semua manusia yang sudah jahat di muka bumi ini, Allah sedih sekali. Hatinya pilu, hatinya terluka. Bahkan ia menyesal sekali. Karena apa? Karena sudah menciptakan manusia itu. Karena dia melihat manusia yang diciptakan Tuhan itu sudah tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada manusia itu, harus menghapuskan manusia dari muka bumi. Dan bukan hanya manusia yang dihapuskan Tuhan, tapi apa? Menghapus segala hewan, binatang melata, burung-burung di udara, semua sama tumbuh-tumbuhan dihapuskan Tuhan. Nah, artinya oleh karena kejahatan manusia, ternyata bukan hanya manusia saja yang dihapuskan Tuhan,
tetapi ikut juga binatang-binatang, burung-burung, dan juga tumbuh-tumbuhan. Tapi ada satu orang atau satu keluarga yang mendapat anugerah Tuhan. Siapakah dia itu? Nuh dan keluarganya. Mereka ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan hidupnya tidak bercelah, tapi hidupnya adalah baik. Itulah Nuh. 3 anaknya bernama Sem, Ham, Jafet, baru ibunya dan 3 orang menantunya. Nah, sebelum semua firman Tuhan itu terjadi di muka bumi, Allah berfirman kepada Nuh, "Hai Nuh." Terus dengarkan Nuh, "Ada apa Tuhan?" "Aku akan mengakhiri hidup manusia dan memusnahkan hidup manusia. Buatlah bahtera bagimu." Nah, Nuh disuruh membuat bahtera. Padahal Nuh pada waktu itu berada di gunung. Tapi dia disuruh membuat bahtera yang sangat besar. Yaitu panjangnya 30 hasta sama dengan 135 meter. Lebarnya 50 hasta sama dengan 22,5 meter. Tingginya 30 hasta sama dengan 13 meter. Nah, kalau dihitung-hitung atau kita bandingkan sama seperti kapal kelut kali ya, besarnya bahtera yang dibuat oleh Nuh itu. Nah, Tuhan mengatakan kepada Nuh, buatlah dia berkotak-kotak. Kenapa? Karena di kotak-kotak itu nanti dimasukkanlah hewan-hewan berpasang-pasangan. Nah, gitu. Terus bahan-bahannya dibuat dari kayu gomer, yaitu kayu yang sangat bagus dan tahan air. Sehingga ketika datang air yang sangat besar menimpa semuanya, kapalnya tuh kuat dan tahan, dan mereka aman di dalam. Perahu atau kapal bahtera yang besar itu tertutup semuanya. Pintunya bagus dibuat dan dibuat bertingkat di bawah, di tengah, dan di atas. Itu diisi oleh tanam-tanaman dan juga hewan-hewan peliharaan dan beserta keluarga Nuh di dalam. Nah, Nuh menuruti perintah Tuhan. Walaupun itu berat sekali untuk melakukannya karena kapal itu besar, butuh waktu untuk membuat bahtera yang besar itu. Bahkan berpuluh tahun dia untuk membuat perahu itu. Tapi dia tidak menyerah. Walaupun banyak orang mengejek dia, "Mau kemana ini Noah? Membuat bahtera di gunung. Ini sepertinya udah gila ini. Ini sepertinya sudah tidak waras lagi ini." Tapi dia tidak terganggu dengan semuanya itu. Karena apa? Karena yang memerintahkan dia membuat bahtera itu adalah Allah, bukan manusia. Allah tidak pernah berbohong, dan Allah selalu menepati apa yang telah difirmankannya. Oleh karena itu Nuh mengerti karena dia mengenal Tuhan. Oleh karena itu Nuh melakukan semua dengan baik. Dia taat melakukan semua perintah-perintah dan juga apa yang diaturkan Tuhan untuk pembuatan bahtera itu dia lakukan. Karena dia tahu Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan dia harus persiapkan sebagus mungkin. Artinya walaupun demikian banyak orang yang menghina dan mengejek, tapi dia selalu setia, senang sekali untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, itu yang perlu kita tiru juga ya adik-adik. Sebanyak apapun orang mengejek kita, kalau melakukan yang benar, lakukanlah. Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, ternyata buah kebaikan dan ketaatan daripada Nuh sangat luar biasa. Mereka selamat dari air bah. Air bah yang menutupi seluruh bumi, gunung-gunung dan semuanya. Mereka selamat dari sana. Ternyata upah daripada kesetiaan, ketaatan, upah daripada kebaikan kepada Tuhan sangat luar biasa. Tuhan memberikan kebahagiaan dan juga keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya.
Tentunya kita semua adik-adik ya, mari taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sedikit pun tingkah laku, perbuatan, sikap kita yang membuat hati Allah sedih, yang membuat hati Allah pilu, yang membuat hati Allah menangis. Tetapi lakukanlah perbuatan-perbuatan yang membuat Allah senang, yang membuat Allah tersenyum, yang membuat Allah bahagia melihat kita, sehingga kita mendapatkan juga kebahagiaan itu. Nah, oleh karena itu, mari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di rumah sekolahnya, walaupun di rumah ibadahnya, walaupun akhir-akhir ini semakin menakutkan, tapi anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan tetap hidup setia dan taat kepada Tuhan. Tetap ikuti protokol kesehatan, aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, semua kita lakukan. Karena orang yang setia pada aturan, mereka akan selamat. Sama seperti umat Allah dulu, seperti Noah, Nuh, dan juga orang-orang di sekitarnya. Bagi orang yang tidak taat, maka mereka mati dengan air bah. Tapi bagi orang yang taat, maka mereka selamat. Itulah Nuh dan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam ketaatan kita dan kesetiaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami, yang mengajarkan kami untuk selalu setia dan taat dalam setiap perintah dan aturan Tuhan. Karena ketika kami setia dan taat dalam aturan Tuhan, kami akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Biarlah Roh Tuhan mengajari dan membimbing seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk supaya selalu setia di dalam kehidupan kami, menuruti aturan Tuhan, menuruti aturan pemerintah, karena pemerintah juga adalah perpanjangan tangan Tuhan dan alat Tuhan untuk menjaga keamanan dan kebahagiaan kami. Kiranya kami semua berjalan pada jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang menolong setiap anak-anak sekolah minggu, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat di dalam belajarnya, supaya mereka menjadi anak yang pintar, anak yang takut Tuhan, anak yang selalu kebanggaan orang tua, dan juga anak-anak yang mendatangkan sukacita nantinya. Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruhnya jemaat Tuhan. Engkau yang menolong dan memberkati pekerjaan dan rumah tangga, memberkati seluruh kehidupan kami. Kau juga memberikan kesehatan kepada orang tua, ibu dan bapak, sehingga semuanya menjadi bahagia dan bersukacita. Kami berdoa untuk negara ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan, menolong kami dari virus ini, sehingga kami boleh kembali seperti dulu, bersukacita memuji memuliakan Tuhan, dan boleh melakukan segala aktivitas dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya semua yang terjadi ini boleh mengajari kami untuk setia dan taat pada aturan, dan juga taat setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, mana tahu ada yang sakit Tuhan, ada yang sedang mengalami persoalan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, dan berikan kesehatan, kekuatan. Juga kepada orang tua kami, apabila ada di dalam keadaan kurang sehat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Lipat persembahannya, angkat ke atas. Kita ucapkan sama-sama. Hubere hubani harajaon ninaibata. Kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan.
malas mau ulmu. Ya rumah Tuhan, malas mau ulmu. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan Tuhan hingga di akhir daripada ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa. O Yesus sasomani, O Yesus sasomani hanami haganu, pasada uhur nami asetorang ganu, sengbo dalanun nami salakana torsa, dopa masoman nami torang agi huja. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah